nitip absen. Apalagi yang lain? Nah, saya yakin kita semua pernah mengalami pertolongan dari orang lain. Sekecil apapun orang itu berikan, itu sangat berarti untuk kita. Ya, itu sangat berarti. Dan mungkin orang-orang tersebut adalah orang-orang yang ada di samping kiri dan samping kanan Anda. Gitu ya. Nah, jadi level yang pertama kita telah lewati mempercayai Kristus. Level yang kedua kita dalam proses untuk hidup untuk menghormati Tuhan. Dan yang ketiga bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Oke? Nah, kita alami seperti itu mulai dari diri kita sendiri. Itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa. Bagaimana hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Pertanyaannya ada 3 bagian. The why, who, dan how. Saya yakin teman-teman semua kita pernah melakukan sesuatu. Teman-teman kuliah ini alasannya apa ya? Kuliah itu penting bagi teman-teman atau tidak? Menemukan mengapanya itu akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Oke? Sekarang saya minta teman-teman untuk berpikir, sekarang apa yang teman-teman sedang melakukan, atau mungkin kuliah, atau mungkin hal-hal yang lain, dan teman-teman silakan menemukan why-nya. Mengapa saya harus melakukan itu? Karena why-nya itu teman-teman, ketika teman-teman sudah menemukan why yang tepat, teman-teman pasti akan termotivasi dengan benar. Oke? Contoh, pakai baju kuning. Oke. Siapa namanya? Ikhlas. Jujur. Jessica. Desi. Oh, Jessica. Oh. Desi. Oke, Desi. Sekarang apa yang Desi lakukan? Bernapas. Sekarang duduk, diam, dengar. Atau Desi membayangkan, Desi kenapa harus ada di tempat ini? Mengapa kuliah di sini? Membayangkan apa yang Desi lakukan dan menemukan why-nya. Sehingga benar-benar Desi melakukan semuanya itu berdasarkan why-nya, melakukan dengan benar. Sudah bisa mengerti? Oke. Contoh, mengapa kuliah di tempat ini? Tidak ada pilihan yang lain. Kalau why-nya nggak ada pilihan yang lain, berarti Anda sedang keliru. Karena motivasi Anda tidak benar. Why-nya, tolong menemukan why-nya. Mengapa saya melakukan ini dan itu? Itu penting. Oke? Ada lagi yang lain? Mengapa pilih jurusan baju hitam? Siapa? Grace. Oke, anugerah. Pilih jurusan apa? TI. Mengapa pilih jurusan TI? Tidak pilih perpajakan, tidak pilih yang lainnya. Why-nya kenapa? Anda merasa skill saya ada di situ. Kalau teman-teman menemukan why-nya, itu bagus. Martin, kenapa suka main bola? Why-nya kenapa? Karena bosan? Bosan. Kalau why-nya negatif, pasti akan kita melakukan segala sesuatu itu dengan tidak maksimal. Ini teman-teman harus menemukan why dalam hidup ini. Mengapa saya hidup? Itu penting. Firman Tuhan yang tadi pada pasal yang kedua, Yesus mengatakan pada kita hidup dengan kasih. Karena itu Yesus telah melakukan hal itu. Dia mati untuk saudara-saudara dan saya. Why-nya kenapa? Karena dia mengasihi dan mencintai saudara-saudara dan saya. Makanya total dia berikan hidup untuk saudara-saudara dan saya. Why-nya jelas. Kita hidup dengan kasih. Kasih Kristus
dan Kristus telah menunjukkan itu kepada kita semua. Apa bukti kasih terbesar teman-teman untuk orang tua teman-teman? Nah, kalau why-nya keliru, ya memang karena saya lahir dari ya bapak mama saya, pasti dampaknya itu juga tidak baik. Oke? Tapi kalau teman-teman telah menemukan why-nya, kenapa saya hidup, kenapa saya ada di sini, mengapa saya harus pilih jurusan ini, kalau why-nya benar, pasti hidup kita juga mengarah ke sesuatu yang benar. Oke? Yang pertama, nah, mengapa kita harus ada di sini? Itu adalah perintah. Dalam hal ini dalam konteks bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain. Oke? Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Kalau kita mengatakan kita adalah anak Tuhan, berarti jelas. Ya, why-nya kita nih, alasannya karena itu adalah perintah dari Yesus. Oke? Yang kedua, why-nya kenapa? Teladan Yesus. Markus 1 ayat 17. Mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, Yesus mengajak orang untuk ikut dia, dan dia mengajarkan, dia memberikan teladan hidupnya bagi mereka. So kita pun juga harus sama. Ya, why-nya kita kenapa kita harus hidup? Karena kita belajar dari teladan Yesus. Oke, yang berikut, kebutuhan orang percaya. Matius 9 ayat 36 sampai 37, boleh satu orang baca, dan Efesus 4 ayat 11 sampai 12, boleh satu orang baca. Silakan. Matius 9 ayat 36 sampai 37, Desi. Desi yang kuning. Setelah itu Desi yang mana ada Desi? Oh, Desi yang hitam. Silakan Matius 9 ayat 36 sampai 37. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerjaan sedikit. Oke, tuaian memang banyak tapi pekerjaannya sedikit. Dan kita bersyukur kita di tempat ini walaupun sedikit, Tuhan mau pakai kita untuk jadi berkat bagi orang lain. Oke, tinggal bagaimana Tuhan menggerakkan hati kita, atau hati kita terlalu keras untuk digerakkan oleh Tuhan. Yang berikutnya, silakan Efesus 4 ayat 11 dan 12. Efesus 4 ayat 11 sampai 12 kemudian, dan ialah yang akan memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik memberikan pemberitaan Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat yang ke-12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangun tubuh Kristus. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Nah, kita bersyukur Tuhan mau pakai kita untuk nantinya kita memperlengkapi anak-anak rohani kita. Oke? Salah satu membuat kita bisa bertumbuh, kalau kita tidak bisa bertumbuh sendiri, adalah kita melatih orang lain. Dan saat kita melatih orang lain, Tuhan akan pakai itu untuk bisa membuat kita bertumbuh. Oke? Yang berikut, yang keempat, kebutuhan kita. Kita bertumbuh dewasa dengan menolong orang lain bertumbuh. Yohanes 15 ayat 16. Desi kau nyanyi? Yohanes 15 ayat 16. Setelah itu ada Desi lagi yang lain? Ada. Siap-siap. Iya. Baca. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Saudara-saudara tahu enggak? Kita semua dipakai oleh Tuhan secara luar biasa untuk menghasilkan buah. Amin. Jadi jangan pernah meragukan dirimu sendiri, karena Tuhan akan pakai kamu untuk jadi berkat bagi orang lain. Yang penting adalah menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Itu yang penting. Ya, kita pasti akan jadi berkat bagi orang lain. Entah dunia luar melihat kita seperti apa. Tapi kalau selama dalam hati kita yakin bahwa Tuhan akan pakai kita untuk jadi berkat bagi orang lain, maka hidup kita pasti akan
ubahkan. Bukan karena orang lainnya, tapi karena Tuhan yang memakai kita. Oke? Jadi jangan pernah menganggap remeh dirimu, karena dirimu sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan mau pakai secara luar biasa. So, mari kita sama-sama, mari dilatih dan diperlengkapi oleh Kristus itu sendiri. Melalui apa? Relasi dengan Tuhan. Itu penting. Oke? Dan yang terakhir adalah prinsip bagaimana kita memberitakan Injil. Penginjilan belum dapat dikatakan selesai apabila orang yang diinjili belum menjadi penginjil. So, tugas teman-teman dalam satu semester ini adalah membagikan Injil itu kepada anak-anak rohani. Bagaimana caranya? Kita harus mengetahui terlebih dahulu Injil itu. Kita sudah dapati dan kita akan mengaplikasikan itu kepada anak-anak rohani mereka, anak-anak rohani kita. Dan saya yakin teman-teman sudah mengikuti karena kita pakai metode EE dan kita akan diperlengkapi sampai benar-benar benar dengan EE. Sampai benar-benar bosan dengan EE. Artinya sudah ingat di luar kepala, sampai ngomong pun tidak lihat, ngomong pun tidak mikir. Nah, sehingga itu matang dalam hidup kita. Kemanapun kita melangkah, Injil itu kita sudah pegang. So, tugas kita sekarang adalah memperlengkapi anak-anak rohani kita. Oke, setelah dewai, mari kita lihat yang berikutnya. Kok kan bisa? Who? Siapa? Tentunya kita semua yang ada di ruangan ini, tidak terlepas. Oke? Mari kita lihat karakternya. Nah, orang-orang yang ada dalam ruangan ini adalah, saya tahu adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin? Nah, kehadiran teman-teman di tempat ini pun itu karena teman-teman mengasihi Tuhan. Amin? Atau karena terpaksa? Rule is rule. Atau karena teman-teman datang ke tempat ini tujuannya jelas, adalah kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Oke? Jadi mungkin datangnya awalnya dengan keterpaksaan, tapi karena saking menikmati berkatnya Tuhan, menyadari hidup ini adalah anugerah Tuhan, sehingga kita datang benar-benar dengan tujuan utama, yaitu mengasihi Tuhan. Yang kedua, karakter mengasihi jiwa yang tersesat dan terhilang. Ada yang punya visi misi, dia akan jadi penginjil, akan jadi pendeta buat Tuhan. Ya, silahkan bergumul. Bukan saja pendeta dan hamba Tuhan, bukan saja penginjil, tapi kita semua adalah anak-anak yang akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain. Dan yang terakhir adalah mau memperlengkapi dan melayani. Nah, teman-teman semua sudah dilibatkan ya. Semester 4 sudah dilibatkan di dalam pelayanan. Pelayanan pelajar sudah? Sudah. Pelayanan weekend sudah? Sudah. Pelayanan penginjilan sudah? Sudah. So, screening kita jelas dan ketat. Oke? Semua tidak terkecuali akan ikut ambil bagian terlibat di dalamnya. Dan ingat satu hal yang teman-teman lakukan, motivasinya adalah melakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau untuk manusia, pasti teman-teman akan kecewa di tengah jalan. Ketabrak sini lah, masalah dengan sana lah, masalah dengan teman sekamar lah, masalah dengan anak rohani lah, masalah dengan orang tua rohani lah. Kalau motifnya jelas, kita pasti akan melakukan dengan sukacita. Karena kita lakukan semuanya bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Oke? Yohanes 21, saya minta teman-teman untuk membaca lalu mendiskusikan dengan teman yang di samping kiri dan kanan Anda. Yohanes pasal 21. Lupa derajat lah. Ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Sarapan. Yohanes 19, 21. Yohanes 21 ayat 19
15 sampai 19. Gembalakanlah domba-dombaku. Apa itu? Sudah? Lalu silakan sharing dengan teman yang ada di samping kiri dan samping kanan apa berkat yang didapat. Silakan boleh bersuara, tapi suaranya jelas, bahannya juga jelas yang diumumkan. Jadi mau gembalakan terus. Rivena, sudah? Haleluya. Mari kita angkat. Jangan silent sendiri, tapi silakan sharing dengan teman yang ada di samping kiri dan samping kanan Anda. Tuh, benar jadinya tuh. Jadinya gembalakan. Haleluya. Kita PDT jadinya sistema. Nah, ini kita stop. Ya, kita stop.